Mau izin bergabung, Pak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Mas-mas mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah bergabung dalam kelas higiene industri. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang identifikasi bahaya di tempat kerja. Oke, jadi lanjutkan cerita kita kemarin tentang higiene industri. Jadi biar teman-teman yang belum punya gambaran tentang industri di pabrik, ada sedikit gambaran. Mungkin kalau seperti Pak Marwan dan Pak Iwan mungkin sudah pernah atau sering masuk ke industri, nanti bisa share link juga. Oke, kita mulai pendahuluan. Pokok bahasan ini berisi tentang definisi bahaya kerja, dan macam-macam potensi bahaya di tempat kerja. Sebelum melakukan identifikasi bahaya, perlu dipahami definisi dan konsep bahaya karena resiko berkaitan langsung dengan bahaya. Bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi, atau peralatan. Kita sekarang akan membahas tentang bahaya di tempat kerja. Apakah masih ada yang pending nih? Belum bisa masuk? Oke, udah masuk semua ya. Nggak ada yang pending. Izin Pak, Raffi belum masuk Pak. Siapa? Mohon izin, Pak. Rafdi masih dihubungi, Pak. Rafdi, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau sudah masuk saya kok belum tahu. Kalau sudah belum masuk ya nggak apa-apa. Mas Rafdi ya, nggak apa-apa. Sambil jalan. Relevansi. Dengan menjelaskan definisi dan macam-macam potensial bahaya, mahasiswa akan mendapat gambaran mengenai berbagai faktor bahaya, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi di tempat kerja. Pada akhir penyampaian subpokok bahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan macam bahaya di tempat kerja. Jadi simpel aja untuk bahasan ini, Bapak-bapak dan Mas-mas diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep dan macam bahaya di tempat kerja. Jadi simpel aja, konsep dan macam bahaya. Setelah diberikan materi pembelajaran, subpokok bahasan ini mahasiswa semester 2 akan dapat yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bahaya. Oke. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bahaya di tempat kerja. Oke. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam bahaya di tempat penyajian. Yang pertama, bahaya atau hazard. Beberapa definisi bahaya sebagai berikut. Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi bahaya dalam hal cedera. Dalam hal cedera manusia atau gangguan kesehatan. Menurut Frankfurt, suatu bahaya adalah sumber potensi bahaya dalam hal cedera manusia, gangguan kesehatan, kerusakan alat, dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia,
kerusakan atau gangguan lainnya. Pemahaman yang benar terhadap bahaya atau hazard sangat penting dikarenakan sering menimbulkan analisa yang kurang tepat dalam melaksanakan ya Mas, program K3. Oke, di sini K3 sendiri bisa kita lihat. Sepertinya masih proses membuka website. Nah, sudah berhasil. Sudah bisa dilihat definisi K3 di layar? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya hanya mereview aja ya untuk definisi K3, karena mungkin sudah diajarkan di mata kuliah yang lain. Yang pertama adalah, menurut Mattis dan Jackson, gagasan K3 adalah sebuah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindari gangguan fisik dan mental melalui pelatihan K3, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dari karyawan, serta memberikan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Kita review lagi, menurut Filippo, keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan sebuah pendekatan menentukan standar yang sangat komprehensif dan spesifik bagi karyawan dengan menentukan kebijakan pemerintah tentang praktik perusahaan di tempat kerja dan menerapkannya melalui surat panggilan, denda, dan sanksi lainnya. Oke, mungkin kembali lagi ke materi kita tentang K3 ya. Maaf nih, jaringan agak lemot, jadi mohon bersabar. Pemahaman yang benar terhadap bahaya atau hazard sangat penting dikarenakan sering menimbulkan analisa yang kurang tepat dalam melaksanakan program K3, karena sumber bahaya yang sebenarnya tidak diperhatikan dan dipahami. Bahaya dan risiko berhubungan erat, di mana bahaya menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau kejadian yang menyangkut manusia, energi, dan lingkungan. Jadi satu kesatuan antara manusia, energi, dan lingkungan. Risiko menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Besarnya risiko ditentukan oleh berbagai energi, seperti besaran paparan, lokasi, pengguna, kuantiti, serta unsur yang terlibat. Risiko digambarkan sebagai kemungkinan bahaya terjadi kecelakaan, serta tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan jika kecelakaan terjadi. Maka dari itu, dalam konsep keselamatan kerja, sasaran utama adalah mengendalikan atau meminimalkan bahaya, sehingga secara otomatis resikonya dapat dikurangi atau dihilangkan. Jadi prinsip dari keselamatan kerja adalah mengendalikan dan meminimalkan bahaya ya, Bapak-Bapak ya. Jadi nggak bisa memang
kita menghilangkan kecelakaan, tapi kita hanya bisa meminimalkan dengan beberapa peraturan. Pemahaman dan pengertian tentang identifikasi bahaya diperlukan bagi ahli higiene lingkungan kerja dan ahli keselamatan kerja. Nanti Bapak-Bapak ini, dengan memahami bagaimana proses terjadinya kecelakaan yang berkaitan dengan keberadaan suatu bahaya, kejadian kecelakaan dan cedera di tempat kerja bisa diminimalkan. Identifikasi bahaya dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara energi dan kecelakaan. Jadi, dua faktor ini ya, energi dan kecelakaan. Energi, seperti kita ketahui, hukum energi ya, kekalahan massa ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi dengan adanya energi, akan ada keterkaitan dengan kecelakaan. Seperti apa? Nanti kita bahas. Kemudian kejadian kecelakaan selalu berhubungan dengan salah satu bentuk energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk, seperti energi panas, listrik, fisika, kimia, bioenergi, dan mekanis. Energi juga dapat menimbulkan resiko cedera, seperti energi gravitasi. Risiko atau cedera dapat terjadi saat suatu benda jatuh menimpa orang, atau jika seseorang jatuh dari ketinggian dan cedera. Cedera yang ditimbulkan dapat berupa terkilir, luka, hingga kematian di tempat kerja. Jadi, sebenarnya sepele ya, Bapak-Bapak ya. Tapi kalau dengan higiene industri, keselamatan di tempat kerja, akan sedikit terjamin. Karena resikonya juga nggak main-main ya, kematian. Kita masuk ke bahaya kerja. Bahaya kerja merupakan setiap keadaan dalam lingkungan kerja yang berpotensi untuk timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Bahaya kerja terdiri dari apa? Yang pertama, bahaya fisika. Yang kedua, bahaya kimia. Yang ketiga, bahaya biologi. Yang keempat, bahaya ergonomi. Kemudian, bahaya psikologi. Satu-satu ya. Yang pertama, bahaya fisika. Bahaya fisika terdiri dari pencahayaan, kebisingan, vibrasi, tekanan panas, atau suhu lingkungan kerja yang ekstrim, radiasi, dan getaran. Bisa dibayangkan ya, kalau bahaya fisika itu bahaya yang terlihat. Kemudian bahaya kimia. Apa itu? Bahaya kimia meliputi konsentrasi uap, kemudian gas, atau aerosol dalam bentuk debu atau fume. Fume itu asap. Debu atau asap yang berlebihan di lingkungan kerja. Kemudian pajanan oleh bahaya kimia dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara yang pertama terhirup, kemudian tertelan, kemudian absorpsi melalui kulit atau dengan mengiritasi kulit dan injeksi. Tuh, bahaya kimia lebih berbahaya ya. Lanjut ke bahaya biologi. Bahaya biologi di lingkungan kerja dapat berupa virus. Seperti ini ya, corona ya. Itu termasuk bahaya biologi. Virus, bakteri, cacing, serangga, jamur. Kemudian klamidia. Para pekerja yang dapat terpapar bahaya ini contohnya adalah para pekerja di rumah sakit, pekerja yang menangani atau memproses sediaan biologis tumbuh atau hewan. Kemudian pegawai laboratorium, pengolah bahan makanan, pengangkut sampah, dan pengolah limbah. Kemudian petani, pengrajin yang menggunakan bahan dasar tanah juga bisa terkena. Lanjut ke bahaya ergonomi. Apa itu ergonomi? Bahaya ergonomi dapat berupa desain peralatan kerja, mesin, dan tempat kerja yang buruk. Aktivitas mengangkat beban, jangkauan yang berlebihan,
penerangan yang tidak memadai, gerakan yang berulang-ulang secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan muskuloskeletal. Keluhan otot ya pada pekerja. Jadi bahaya ergonomi itu bisa kita bayangkan ya, seperti penerangan yang tidak memadai. Saat di pabrik, pasti kita lihat, dia pasti nggak mungkin memberikan lampu semua line, dikasih lampu. Nggak mungkin. Pasti mereka membuat penerangan alami. Di atas mungkin dikasih fiberglass, atau dikasih sesuatu yang transparan, seperti itu ya. Kita lanjut ke bahaya psikologi. Ini apa nih bahasa psikologi? Bahaya psikologi. Bahaya psikologi dapat berupa kepemimpinan dan komunikasi yang buruk, konflik antar personal, konflik peran, motivasi kerja, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan, beban tugas yang terlalu berat, dan lingkungan tempat kerja yang tidak mendukung produktivitas kerja. Oke. Rangkumannya adalah tentang bahaya ya. Bahaya adalah segala sesuatu yang termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Bahaya menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden baik yang menyangkut manusia, properti, dan lingkungan. Sedangkan risiko menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan, serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Besarnya risiko ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besar paparan, lokasi, pengguna, jumlah, serta unsur yang terlibat. Kemudian bahaya di tempat kerja terdiri dari beberapa macam, tadi sudah kita bahas. Ada 5, yaitu kimia, fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi. Bahaya fisika terdiri dari pencahayaan, kebisingan. Kebisingan biasanya di tempat yang bising memakai penutup telinga. Vibrasi, tekanan panas atau suhu lingkungan yang ekstrim, radiasi, dan getaran. Bahaya kimia meliputi konsentrasi uap, gas, atau aerosol dalam bentuk debu atau fume asap yang berlebihan di lingkungan kerja. Bahaya biologi di lingkungan kerja diantaranya virus, bakteri, cacing, serangga, jamur, rickettsia, dan chlamydia. Bahaya ergonomi diantaranya desain peralatan kerja dan tempat kerja yang buruk. Jadi kalau di era sekarang ya, di era industri 4.0, sepertinya para pelaku industri harus sudah mulai mengadaptasi modernisasi ya. Jadi kalau ada tempat kerja yang buruk, peralatan kerja yang buruk, sebenarnya itu secara hitung-hitungan ekonomi akan merugikan mereka sendiri. Karena di beberapa tempat yang saya lihat sih, mereka orang-orang lama masih memaksakan tempat yang buruk, desain peralatan kerja yang buruk, cost-nya jatuhnya juga lebih mahal karena kecelakaan kerja lebih besar, cost untuk pengeluaran di belakang jadinya tambah besar. Nah, di sini higiene industri untuk kita bisa untuk memaparkan ya sesuatu yang higienis, jadi peralatan kerja yang baik, peralatan kerja yang mendukung akan keselamatan kerja, karena beberapa tempat masih jauh ya dari standarisasi keselamatan. Oke, lanjut lagi. Bahaya psikologi berupa kepemimpinan dan komunikasi yang buruk, konflik antar personal, konflik peran, motivasi kerja,
kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan, beban tugas yang terlalu berat, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung produktivitas. Ya. Ini ada keterangan ya, FUMO tadi asap atau butiran benda pada hasil kondensasi bahan-bahan dari bentuk uap. Aerosol, butiran halus cairan yang terlebar secara merata di udara. Contoh alaminya adalah asap dan kabut. Kemudian vibrasi, faktor fisik yang ditimbulkan oleh subjek dengan gerakan isolasi, misalnya mesin, peralatan atau perkakas kerja yang bergetar dan memajani pekerja melalui transmisi. Jadi vibrasi ini sebenarnya sangat-sangat sering ya menjadi masalah. Contohnya industri yang menggunakan gearbox dan gear motor, itu pasti selalu mereka terkena vibrasi. Dan itu berlanjut secara menahun. Ya, itu sangat memprihatinkan ya industri kita. Bisa diterima ya, Bapak-bapak? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi tentang higiene industri itu mata kuliah yang luas sebenarnya. Kita coba untuk merangkum jadi sesimpel mungkin untuk nanti tetap dikembangkan oleh Bapak-bapak sendiri. Entah itu mau dibikin tema skripsi atau untuk mempelajari tentang higiene industri sendiri, itu silahkan, monggo. Konsep identifikasi bahaya. Pokok bahasan ini berisi tentang definisi, manfaat, dan teknik identifikasi bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya merupakan hal yang pertama dilakukan dalam manajemen bahaya kerja sebelum evaluasi yang lebih mendetail dikerjakan. Jadi kenapa di sini saya sampaikan tentang deskripsi, relevansi, itu biar Bapak ada gambaran ya. Selalu ada gambaran, dipaksa melihat gambaran dan paparan, ya insya Allah nanti bisa mudah memahami. Karena kalau materi tidak dijelaskan latar belakangnya, seperti menulis ya, menulis nggak ada dasarnya, menulis paper atau jurnal nggak ada dasarnya ya, tulisannya pasti nanti ditolak karena nggak ada relevansinya atau dasarnya. Oke, relevansi. Dengan menjelaskan konsep identifikasi bahaya, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi nanti Bapak-bapak diharapkan mampu melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep identifikasi bahaya di tempat kerja. Ini menarik nih, identifikasi bahaya di tempat kerja. Semakin lama semakin menarik, semoga diikuti dengan lancar ya. Kemudian pada akhir pembahasan ini mahasiswa mampu untuk apa? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep identifikasi bahaya di tempat kerja. Konsepnya aja. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan identifikasi sesuai teknik yang benar. Karena dengan teknik yang benar akan meminimalisasi kecelakaan ya. Jadi nanti kita akan mengajarkan teknik yang benar itu seperti apa. Oke. Pelan-pelan kita coba identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya dilakukan untuk mengidentifikasi faktor resiko kesehatan, seperti faktor
fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi pada pekerja. Jadi faktor kesehatan itu tidak hanya melulu kita sehat, seperti itu enggak ya, Bapak-bapak ya. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi pada pekerja. Jadi ada fisika, kimia, biologi, ergonominya bagus, tapi psikologinya sakit, nah itu juga akan beresiko mereka ya di tempat kerja karena ngalamun atau stres ya, tingkat stres yang tinggi, berangkat macet, pulang macet, di rumah ada masalah. Jadi memang faktor psikologi memang penting. Kemudian penemuan faktor resiko ini dibutuhkan pengamatan terhadap proses dan simpul kegiatan produksi, bahan baku yang digunakan, bahan atau barang yang dihasilkan, termasuk hasil samping proses produksi, serta limbah yang terbentuk proses produksi. Kemudian manfaat identifikasi bahaya antara lain, manfaatnya ada banyak ya. Ini saya coba kemukakan beberapa. Yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan. Oke. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi semua pekerja mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja. Jadi biar lebih waspada. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Pasti ya, karena ada kajian, pasti nanti muncul strategi. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. Oke, lanjut. Identifikasi bahaya harus dilakukan secara terencana, terperinci, dan komprehensif. Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan identifikasi bahaya antara lain, yang pertama, identifikasi bahaya harus sejalan dan relevan dengan proses produksi perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya harus dinamis dan selalu mempertimbangkan adanya teknologi baru. Seperti tadi ya, mengadaptasi industri 4.0 itu adalah mengadaptasi teknologi baru. Ketiga, keterlibatan semua pihak terkait dalam proses identifikasi bahaya. Pihak yang terkait itu siapa aja? Ya, pertama pasti pekerja, kemudian government pemerintah, kemudian yang ketiga pabrik sendiri. Ini kenapa 40 menit ya, padahal pakai akun dari teknik selamatan ini. Biasanya pakai akun ini ya, teman-teman ya, dengan dosen yang lain. Siapa izin berbeda-beda Pak biasanya Pak? Oh, berbeda-beda ya. Ini saya pakai akun resmi tadi, makanya masuknya lama. Kembali. Izin Pak, Pak Sunu biasanya yang pakai akun ini Pak. Kok ini kok 40 menit? Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Kemudian ketersediaan metode peralatan, referensi data, dan dokumen untuk mendukung aktivitas identifikasi bahaya. Kemudian akses terhadap regulasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, termasuk pedoman industri dan data, seperti MSDS, Material Safety Data Sheet. Nanti kita bahas di bawah. Tahap pertama, identifikasi bahaya kerja dapat dimulai dengan mengadakan pendekatan dan
diskusi dengan para pekerja yang berhubungan langsung dengan mesin, peralatan, komponen fisik, dan tata laksana pekerjaan di tempat kerja. Pendekatan dan diskusi ini dimaksudkan untuk menanyakan ancaman bahaya kerja yang sering atau mungkin terjadi. Wawancara juga dapat dilakukan sebagai pelengkap informasi kepada teman-teman kerja, SPV, pimpinan perusahaan, serikat buruh di lingkungan kerja, dan perusahaan asuransi kesehatan kerja. Selain itu, terdapat beberapa sumber lainnya, antara lain MSDS. Apa itu MSDS? MSDS merupakan lembaran khusus yang selalu terdapat pada produk zat kimia dasar. MSDS berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, yaitu nama produk, bentuk fisik, misal bubuk, cairan, dan lain-lain. Kemudian warna produk, bau produk, dan lain-lain. Ini kita masuk ke industri, nggak bosen ya? Terutama mas-mas ini, kok ngomongin pabrik terus gitu. Gimana, Mas? Siap, tidak, Pak. Siap, Oke. tidak, Pak. Bagus. Karena nanti gambarannya seperti ini ya, di industri, baik itu pabrik atau di maritim, hampir sama. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya. Yang ketiga, komposisi, nama kimia, nosas, chemical abstract series, sinonim, formulasi, nilai ambang batas pajanan, ketidakmurnian. Itu parameternya ya, komposisinya. Yang keempat, pertolongan pertama. Pertolongan pertama bila terhirup, kontak kulit, kontak mata, dan tertelan. Yang kelima, peringatan terhadap bahaya kebakaran. Yang keenam, accidental release measure, yaitu penanggulangan kondisi darurat tumpahan. Macam-macam ya, di industri. Yang ketujuh, tata cara penyimpanan, anjuran pengemasan, dan pembuatan label. Buat gambaran ya. Yang ke-8, rekomendasi perlindungan perorangan. Yang ke-9, data fisik. Itu titik didih, tekanan uap, gravitasi, dan titik lebur. Jadi bahan-bahan di industri memang ada standarnya ya, titik didihnya berapa, dan lain-lain. Yang 10, data reaktivitas, seperti stabilitas, dekomposisi, interaksi dengan zat kimia. Yang 11, toxicological information. Yang ke-12, ecological information. Ekologinya. Yang ke-13, penyuplai resmi. Nama, alamat, nomor telepon. Jadi penyuplai itu distributor ya. Jika di industri, di pabrik, itu pasti ada. Kalau di kapal atau di maritim, sama. Ke-14, gangguan kesehatan, efek jangka panjang dan jangka pendek dari inhalasi. Apa itu inhalasi? Inhalasi adalah proses saat Anda menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Kemudian kontak pada kulit. Tadi ya, di atas disebutkan kontak pada kulit. Per oral, per injeksi, kontak pada mata, tanda deteksi dini dari pajanan yang berlebihan. 15. Tata cara penanganan bila zat kimia tumpah. Pasti dijelaskan semua bahan itu disebut raw material ya. Raw material itu bahan dasar. Dalam suatu industri pasti ada raw material yang untuk digunakan sebagai bahan dasar atau bahan bakar. Jika di kapal raw materialnya juga bisa bahan bakar, kalau di industri raw materialnya yang pertama bahan bakar, yang kedua bahan dasar untuk industri itu sendiri. Seperti itu. Yang ke-16, peringatan khusus dan lain-lain. B.
Referensi tentang kesehatan dan keselamatan kerja dapat dicari pada Buletin Organisasi Kesehatan Kerja Internasional. C. Informasi dari pabrik, pembuat mesin, dan peralatan kerja mengenai bahaya kerja yang diakibatkan oleh hasil produksi. D. Informasi tentang gangguan kesehatan akibat pekerjaan dan kecelakaan kerja. Yang E. Standar dan aturan praktik. Jadi, poin-poin yang saya sebutkan tadi tidak perlu kita hafalkan, hanya perlu kita pahami. Gitu ya, Bapak-Bapak ya. Kita pahami aja bahwa di industri seperti ini, higienisnya industri itu seperti ini. Jadi saya nggak mewajibkan untuk menghafal, jadi dipahamin aja. Poin-poinnya kita ambil aja, karena nanti Anda akan berperan untuk pengambil keputusan dan penganalisa di industri yang Anda tekuni. Masuk ke teknik identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah suatu upaya untuk meminimalkan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pengamanan agar terhindar dari bahaya. Oke. Identifikasi bahaya merupakan suatu teknik komprehensif, yaitu yang menyeluruh ya, dapat di poin-poin di atas. Jadi kita kumpulkan untuk mengetahui besarnya potensi bahaya dari suatu bahan. Bahan tadi ya, raw material atau bahan setengah jadi. Kemudian alat dan sistem. Terdapat 3 metode teknik identifikasi bahaya. Oke, menarik ini. 3 sistemnya itu apa? Yang pertama, metode pasif. Teknik ini disebut metode pasif karena pekerja mengetahui bahaya setelah bahaya terjadi. Ini sangat berbahaya ya, metode pasif. Misalnya, seorang pekerja tahu adanya bahaya listrik setelah tersengat listrik. Nah, kan, Mas harus tersengat listrik dulu, baru tahu kalau itu adalah bahaya. Gitu ya, Pak Iwan ya. Siapa? Kemudian metode ini tidak efektif karena tidak semua bahaya menunjukkan keberadaannya dan dapat dilihat. Selain itu, agak lambat karena kecelakaan terjadi baru dikenali dan diambil langkah pencegahan untuk kejadian selanjutnya. Jika tidak dilakukan identifikasi bahaya, bisa jadi masih banyak sumber bahaya yang setiap saat dapat menimbulkan kerugian. Menarik ya, metode pasif sangat-sangat berbahaya yang pertama. Kemudian kita masuk ke metode semi proaktif. Oke, teknik ini disebut metode semi proaktif karena belajar dari kejadian yang menimpa orang lain tanpa harus mengalami sendiri. Teknik ini juga kurang efektif karena tidak semua bahaya menimbulkan dampak. Tidak semua kejadian dilaporkan kepada pihak yang lain untuk diambil pelajarannya. Kecelakaan terjadi yang berarti menimbulkan kerugian, walaupun kerugian menimpa pihak lain. Ini ya. Sehingga dengan ini setiap sistem K3 mensyaratkan penyelidikan pada tiap kecelakaan agar dijadikan sumber pembelajaran dan tidak lagi terulang kembali. Nah, metode yang kedua. Kemudian bisa kita bedakan ya dengan metode yang terakhir ini. Itu metode proaktif. Diingat-ingat ya teman-teman ya, metode proaktif. Ini metode yang ketiga. Metode ini adalah metode terbaik untuk melakukan identifikasi bahaya dengan cara mencari bahaya sebelum menimbulkan dampak yang merugikan. Kelebihan dari metode ini antara lain, yang pertama, bersifat preventif
karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan, cedera, atau kerugian lain. Yang kedua, bersifat peningkatan berkelanjutan, karena dengan mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian semua pekerja setelah mengetahui dan mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerja. Dan yang keempat, mencegah pemborosan karena adanya dampak bahaya yang menimbulkan kerugian. Oke, menarik ya. Jadi 3 sistem tadi bisa kita simpulkan mana yang terbaik, dan Bapak-bapak harus bisa membedakan, kemudian mengimplementasikan ya di tempat kerja masing-masing bahwa metode yang baik seperti apa. Saat ini telah berkembang berbagai macam teknik identifikasi bahaya yang bersifat proaktif. Antara lain, oke, pelan-pelan ya kita jabarkan, Preliminary Hazard Analysis, PHA, adalah metode untuk mengidentifikasikan resiko dari suatu situasi atau peristiwa yang dapat mengganggu atau merusak sistem tersebut. Biasanya digunakan pada tahap awal pendirian industri, tetapi masih menghadapi keterbatasan informasi. Yang kedua, daftar periksa dan audit atau inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, Failure Mode and Effect Analysis, FM-nya, adalah metode pemberian tabel untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. Biasanya di perusahaan tabelnya akan diperlihatkan yang sudah memakai FM-nya. Kemudian yang keempat, What If Analysis, juga disebut Event Tree Analysis atau ETA, merupakan identifikasi dan mengevaluasi urutan peristiwa dalam skenario kecelakaan yang potensial. Yang kelima, Job Safety Analysis, JSA, adalah teknik identifikasi yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. Ingat ini kita mau bahas tentang apa nih? Oke, nggak apa-apa, saya ulang lagi ya di awalnya. Saat ini telah berkembang berbagai macam teknik identifikasi bahaya yang bersifat proaktif. Jadi, rangkumannya tadi ada 3 metode. Yang pertama, yang terjadi dulu, baru dianalisis. Yang kedua, sudah terjadi, baru dianalisis. Kemudian yang ketiga, ini yang pencegahan. Dan di sini berbagai macam teknik identifikasi bahaya yang bersifat proaktif. Kita sudah masuk ke tahapan ini. Ya, teman-teman ya. Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, teknik yang keenam, Hazard Operability Study, digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Jadi saya kasih sedikit tips ya, bagi teman-teman besok dalam mengambil skripsi. Skripsi itu sebenarnya nggak susah. Jadi dari perkuliahan ini ya, ada beberapa teknik, metode, sampling, dan lain-lain. Cukup diambil satu aja. Di breakdown, dipelajari, dijelaskan urutannya,
kemudian outputnya seperti apa, udah jadi satu judul. Seperti ini, kita mencoba teknik identifikasi bahaya yang bersifat proaktif. Ini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 belum kita sebut ya. Ada 7. Ini mahasiswa teknik keselamatan ada 5 ya. Itu dengan poin seperti ini udah jadi 7 judul. Jadi mengambil skripsi enggak susah ya. Itu tips. Ini di luar perkuliahan. Jadi buat intermezzo ya, untuk selingan, biar ada gambaran untuk bapak-bapak dan mas-mas. Kalau besok ngambil skripsi, nggak usah takut. Skripsi harus gini. Tergantung dosen pembimbingnya ya. Kalau dosen pembimbingnya paham outputnya skripsi seperti apa, pasti nggak akan meluas. Itu ya mas-mas ya. Jadi tenang, kalau besok saatnya skripsi, mungkin kata-kata saya bisa diingat lagi. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Ya, jadi buat motivasi aja ya. Jadi biar semangat belajar, kuliah, saat skripsi nanti, nggak usah. Kemudian, task risk analysis, TSA. Teknik identifikasi bahaya untuk tugas tertentu guna mengurangi resiko cedera pada pekerja dengan memperkirakan tingkat resiko suatu kegiatan tertentu dengan mengklasifikasikan konsekuensi aktual dan potensial dan mengetahui tindakan mitigasi untuk membatasi tingkat resiko. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian, pemilihan teknik identifikasi bahaya. Pokok bahasan selanjutnya, pemilihan teknik identifikasi bahaya yang sesuai bagi perusahaan sangat menentukan efektivitas identifikasi bahaya yang dilakukan. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan teknik identifikasi bahaya yang tepat, yaitu yang pertama, sistematis dan terstruktur. Yang kedua, mendorong pemikiran kreatif tentang kemungkinan bahaya yang ada yang belum pernah diketahui dan ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, sesuai dengan sifat dan skala perusahaan yang melaksanakan. Dan yang keempat, mempertimbangkan ketersediaan informasi yang diperlukan. Itu tadi ya, pemilihan teknik identifikasi bahaya. Pada dasarnya, tidak ada satupun teknik identifikasi bahaya yang sempurna dalam mengidentifikasi bahaya yang ada. Jadi, tidak ada yang sempurna, jadi memang harus diaplikasikan sesuai dengan budaya atau kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Bahaya di tempat kerja timbul karena adanya interaksi antar unsur produksi, yaitu manusia, peralatan, material, proses, dan metode kerja. Jadi, dari beberapa faktor itu akan timbul masalah ya, yaitu yang pertama, unsur produksi. Ya, unsur produksi sendiri itu adalah manusia, peralatan, material, proses, dan metode kerja. Di setiap perusahaan pasti memiliki tingkat kesulitan masing-masing, karena kemampuan mereka untuk menciptakan kehigienisan industri juga berbeda-beda. Nah, itu sumber bahaya dapat berasal dari, kita bahas ya, yang di atas ya. Yang pertama, manusia berperan menimbulkan bahaya di tempat kerja, yaitu saat melakukan aktivitas, baik aktivitas kerjanya maupun bukan. Pasti ya, manusia yang sumber utama. Yang kedua, peralatan.
Di tempat kerja digunakan berbagai peralatan kerja seperti mesin, pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga, dan lain-lain. Bahkan kalau di tempat atau mekanikal lebih kompleks lagi ya. Jadi nggak hanya mesin, pesawat uap, nggak ada, lebih kompleks lagi. Semua peralatan tersebut menjadi bahaya bagi manusia yang memakai maupun berada di sekitar peralatan tersebut. Lanjut, yang ketiga, material. Material di sini dapat berupa bahan baku, bahan antara atau hasil produksi mengandung berbagai macam bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Material tadi ada apa? Raw material, itu bahan mentah. Kemudian ada yang kedua, bahan setengah jadi. Jadi adalah peralihan antara bahan mentah sebelum menjadi bahan jadi. Kemudian yang ketiga apa? Bahan jadi. Bahan jadi adalah bahan yang sudah jadi untuk diolah. Yang keempat, proses. Kegiatan produksi terdiri dari berbagai macam proses, baik yang berupa fisik maupun kimia. Misalnya, suatu produksi membutuhkan proses fisik dan kimia dengan kondisi operasi temperatur tinggi, tekanan, ada perubahan bentuk dan reaksi kimia, penimbunan, dan lain sebagainya. Jadi, penimbunan, proses lain-lain, ada berbagai macam. Yang kelima, sistem dan prosedur. Proses produksi dikemas melalui suatu sistem dan prosedur operasi yang diperlukan dengan sifat dan jenis kegiatan. Secara langsung, sistem dan prosedur tidak bersifat bahaya, namun dapat mendorong timbulnya potensi bahaya. Berdasarkan faktor-faktor di atas, suatu program identifikasi bahaya hendaknya mampu mencakup seluruh potensi bahaya yang ada dalam kegiatan industri. Semakin banyak yang dapat diidentifikasi, berarti semakin kecil peluang menimbulkan dampak dan kerugian. Namun demikian, karena tidak ada teknik identifikasi yang sempurna, maka diperlukan berbagai kombinasi teknik identifikasi bahaya sesuai dengan kondisi umum, sifat kegiatan, dan sumber bahaya dominan. Oke, kemudian kita rangkum dan kita pahamin ya pelan-pelan materi di atas. Rangkumannya sangat jelas di sini. Identifikasi bahaya merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Jadi saya tekankan ya, untuk mendeteksi adanya ancaman bahaya di tempat kerja. Jadi sangat penting ya, identifikasi bahaya itu sangat penting. Seperti contoh aja ya di tempat di proyek saya ini di Schneider Electric Cikarang, cerita aja ya bapak-bapak ya. Jadi kita kegiatan tuh dipospon ya. Sehari itu satu pabrik langsung break. Itu kenapa? Karena ada salah satu karyawan yang teridentifikasi COVID. Ini cerita aja ya, berbagi pengalaman. Jadi di Schneider Electric itu ya, perusahaan Prancis. Dia sangat-sangat aware terhadap keselamatan karyawan, karena memang efeknya juga mereka nggak mau rugi. Jadi ceritanya seperti ini. Ada satu orang yang di line saya ya, di line saya itu sakit, dia nggak enak badan, suhunya udah tinggi, kemudian dia nggak bisa membau, nggak bisa merasa. Kemudian di tes swab antigen, dia positif. Apa yang dilakukan oleh
perusahaan. Perusahaan langsung menghentikan kegiatan karyawan di line saya itu. Langsung sore atau malam gitu, semua dihubungin. Untuk paginya tidak datang di pabrik. Semuanya hari berikutnya harus tes swab antigen. Ya, kalau dihitung-hitung secara materi pasti perusahaan rugi ya, harus menghentikan pekerjaan juga sangat dikejar deadline-nya. Dihentikan, 1 hari itu dihentikan. Padahal saya tahu sendiri, ini proyek nasional ya, proyek vital nasional, Pertamina, proyeknya Pertamina. Dia mundur sehari aja kerugian udah seberapa. Dia mundur sehari. Semua karyawan yang di line saya dites rapid antigen. Kalau ada yang positif, dia akan dihentikan selama 14 hari. Ya, alhamdulillahnya negatif semua. Yang positif hanya 1, manajer PM-nya. Manajernya kena 1, semuanya dihentikan. Asisten PM. Jadi dalam suatu project itu, wajah project manager, ada asisten project manager. Kebetulan orang Semarang itu. Jadi dihentikan. Benar-benar dihentikan karena perusahaan nggak ingin semua terinfeksi. Terinfeksi juga efeknya lebih buruk lagi kan. 1, ya pasti kerugian secara karyawan, kesehatan. Yang kedua, publikasi pasti. Perusahaan tersebut pasti nanti akan jadi pemberitaan. Oh, perusahaan ini terkena COVID, bla 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 bla, pasti panjang seperti yang kita lihat. Jadi perusahaan mengambil langkah seperti itu, menurut saya langkah yang sangat baik ya. Jadi sebelum karyawan dipastikan negatif, karyawan jangan boleh masuk pabrik, di lockdown. Seperti itu. Masih semangat ya? Siapa? Memang mata kuliah ini memang harus banyak cerita ya tentang higiene industri. Jadi kalau sedikit bicara ngalor ngidul itu sebenarnya biar nggak bosan. Sampai mana tadi, Pak Marwan? Saya beraninya nanya sama Pak Marwan ini. Ancaman bahaya di tempat kerja, Pak. Oke. Ini di sini rangkuman sangat membantu ya. Jadi jelas di sini tentang identifikasi bahaya. Kita lanjutkan lagi. Identifikasi bahaya bermanfaat untuk mengurangi peluang kecelakaan, memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan, dan memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya. Teknik identifikasi bahaya ada 3, yaitu pasif, dengan belajar dari kecelakaan yang menimpa diri sendiri. Teknik semi proaktif, dengan belajar dari kecelakaan yang menimpa orang lain. Dan teknik proaktif, dengan mencari secara aktif bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, ini saya harapkan teman-teman bisa memahamin ya, bahwa teknik yang ketiga ini yang mutlak harus kita laksanakan. Artinya dimanapun Anda nanti berkarya, semoga teknik yang ketiga ini menjadi dasar banget, karena keselamatan memang nomor 1 ya, apalagi kita keselamatan ya, kita akan membedah tentang keselamatan itu seperti apa. Saya rasa jurusan yang Anda pilih adalah jurusan yang menarik, karena ke depan
semua industri dimanapun berada pasti membutuhkan, karena semakin tinggi atau semakin modern suatu keselamatan kerja itu semakin nomor satu, itu pasti. Ini note ya, MSDS atau material datasheet adalah kertas yang ada bersama suatu produk bahan kimia yang memuat informasi mengenai sifat-sifat zat kimia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat kimia, pertolongan apabila terjadi kecelakaan, penanganan zat yang berbahaya. Jadi setiap bahan kimia yang ada di industri pasti ada MSDS-nya. Kenapa nih keluar sendiri? Izin Pak, biasanya karena jaringan. Wah, ini juga termasuk bahaya tempat kerja nih, Pak. Tadi tiba-tiba keluar sendiri, waduh. Repot juga nih kalau seperti ini. Sebentar ya, sabar dulu ya. Ini dua pertemuan, jadi apa namanya, agak panjang dikit. Oke, saya rasa cukup sekian ya perkuliahan hari ini. Cukup melelahkan ya, karena dibawa cerita ke sana ke sini sama dosennya. Semoga bisa menjadi gambaran ya, Bapak-bapak, bahwa di industri memang sangat kompleks. Beruntunglah nanti ada Bapak-bapak ini yang bisa merangkum dari beberapa faktor di atas untuk diimplementasikan di tempat kerja. Jadi kita beda sama lulusan kesehatan masyarakat ya. Kita beda. Kita harus lebih bangga ya, kita teknik. Kita lulus sarjana teknik. Bukannya mengecilkan kesehatan masyarakat ya, tapi kita lebih diarahkan ke teknisnya ya, teknis keselamatan. Kalau kesehatan masyarakat, ya lebih ke sistemnya. Ya mungkin hampir mirip, tapi kita harus membedakan diri. Kalau kita harus kuat di tekniknya. Seperti itu ya, Bapak-bapak ya. Semoga bisa diterima. Terima kasih atas waktunya di kelas ini. Kalau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan atau didiskusikan. Kalau tidak ada, saya tutup. Kuliah ini 2 pertemuan. Nanti absennya saya absen aja. Jadi perkuliahan berikutnya nanti saya kabarin lagi ya, Bapak-bapak ya. Soalnya saya masih di project. Saya minta maaf kalau waktunya geser-geser waktu, bukan berarti saya nggak ada waktu, tapi memang saya cari waktu yang enak. Kalau waktunya nggak enak ya kita belajarnya nggak tenang, diburu sama kerjaan.
Jadi kalau memang Bapak-Bapak ada keperluan atau ada yang lain, monggo, nggak apa-apa. Kita sama-sama membantu. Di sini saya juga pengen kelasnya tetap jalan. Kalau Bapak-Bapak ada keperluan, nanti bisa lihat rekodnya. Oke, sementara gitu dulu, Bapak-Bapak, Mas. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Iya, Mas. Selamat Nanti malam, Pak. Mas, Pak. ya, nanti materi menyusul ya. Nanti saya kirimkan di grup. Yang penting tetap semangat ya. Higiene industri walaupun 2 SKS, jangan dianaktirikan karena ini menyangkut keselamatan dan menarik. Sebenarnya menarik kalau Bapak-bapak sudah mempelajari ini, nanti dikembangkan di skripsi, menarik sebenarnya karena bidangnya sangat luas dan bisa dikembangkan. Kalau diambil skripsi juga menarik karena ada judul-judul yang bisa Nanti kalau dikemukakan skripsi ya. minta kabarin Pak Bayu aja lah. Dosennya kan banyak ya, tinggal apa namanya bidangnya yang diambil apa. Kalau saya memang dari dulu memang senang nulis ya, artinya memang apa namanya senang bukan berarti pinter ya, tapi senang nulis, nulis paper seperti ini. Jadi saya hanya bisa memberi motivasi kalau skripsi itu bisa dicicil dari sekarang. Jadi bidang yang disenangi apa, bisa mulai sekarang dicicil, dipelajarin. Toh kalau nanti berubah pun juga nggak hilang kan, Bapak-bapak, ilmu tuh nggak akan hilang. Jadi nggak ada salahnya memperdalam, menyenangi. Ya sebenarnya nggak hanya higiene industri aja sih, mata kuliah yang lain. Kalau semester ini apa aja, Pak? Kuliahnya higiene industri, terus apa lagi? Saya lupa. Bisa Izin, Pak. Kita kerja ketiga, Pak. ya bisa dibantu disebutin apa, Mas? Izin, Pak. Regulasi dan kebijakan K3. Oke. Kemudian? Kimia industri. Oke. Ilmu bahan. Oke. Ilmu bahan. Penanganan material. Iya. Material. Ya itu menarik itu. Jadi apa namanya? Semangatlah. Itu mata kuliah yang menarik. Oke. Sudah malam. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu ya, Bapak. Tadi udah salam ya. Siap. Oke. Terima kasih. Ya Pak, sama. Ya Pak. Ya. Siapa?